Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin memaparkan materi pembelajaran atau bahan ajar biologi. Saya izin share screen ya. Oke. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat fakta-fakta perubahan lingkungan, di mana fakta-fakta perubahan lingkungan ini adalah merupakan bagian dari materi mata pelajaran IPA Biologi kelas 10 semester 1 kurikulum Merdeka. Gitu ya. Saya sebagai guru mata pelajaran Eris Rustandi MPD MSI, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Parakan Salak. Oke. Nah, ini adalah kondisi terkini. Mungkin ada beberapa fakta di lingkungan. Yang jelas, ini adalah tema kita sekarang, pembelajaran sekarang adalah pemanasan global. Pemanasan global ini diantaranya adalah peningkatan suhu permukaan bumi. Ya. Peningkatan suhu permukaan bumi, apa saja yang menjadi ciri-ciri atau fakta-fakta perubahan lingkungan akibat dari pemanasan global, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah peningkatan suhu permukaan air laut, ya, di mana peningkatan suhu permukaan air laut itu adalah berdasarkan data yang dirilis Badan Pengamat Kondisi Samudra Atmosfer Amerika, NOAA, suhu samudra secara global sekarang mengalami peningkatan sebesar 0,02 derajat Celcius pada Agustus. Permukaan laut mencapai suhu tertingginya sepanjang sejarah 2019, begitu ya. Suhu air laut meningkat 2-3 derajat Celcius dibandingkan dengan 3-5 juta tahun sebelumnya. Nah, ini adalah kondisinya, peningkatan suhu air laut, permukaan air laut, dan menyebabkan coral reef dan biota-biota yang ada di laut mengalami efek akibat dari peningkatan suhu tadi. Yang kedua, menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya Wijaya, Papua, gitu ya. Nah, di sini, ini merupakan satu-satunya tempat di wilayah Indonesia yang diselimuti lapisan salju berada di pegunungan Jaya Wijaya, Papua. Salah satu puncak pegunungan Jaya Wijaya yang terkenal adalah Puncak Kartens. Puncak Kartens ini termasuk ke dalam 7 puncak tertinggi di dunia, World Seven Summit, yang menjadi destinasi favorit para pendaki. Tetapi, kini, ya, hamparan es yang disebut-sebut sebagai salju abadi itu tak lagi abadi. Pada tahun 1850, gletser memiliki luas 19,3 km persegi, sedangkan pada tahun 2018 tersisa hanya 0,5 km persegi. Jadi sudah mereduksi atau menyusut gitu ya. Nah, ini adalah kondisinya kurang lebih dulu begini, nah sekarang begini. Kan jelas ya, terlihat perbedaannya. Ini adalah masih banyak, saljunya ini sekarang sudah mulai berkurang. Lalu, mencairnya es di kutub. Mencair es di kutub, persentase penurunan rata-rata luas es per dekade dalam rentang waktu Januari 1979 hingga 2014 sebesar 3,2%. Bumi telah kehilangan sekitar 28 triliun ton antara 94 sampai dengan 2017. Jadi jejak-jejak muka gletser itu memberi gambaran informasi peningkatan suhu bumi dari waktu ke waktu. Gitu ya. Seperti ini kondisinya. Di kutub itu sudah mulai mencair dan kondisinya kurang lebih seperti ini. Beruang kutub saja dia sudah kehilangan tempat hidupnya yang biasa banyak es di kutub, gitu ya. Lalu kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah kenaikan permukaan air laut. Sebab air limpasan pencairan es tentu akan bermuara di laut dan meningkatkan ketinggian permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut secara global meningkat sebesar 97 mm dengan rata-rata peningkatannya adalah 3,3 mm per tahun. Kayak gini kondisinya, permukaan air laut makin meningkat dan tergenang. Ya. Oke, yang terakhir adalah El Nino dan La Nina. Ini adalah cuaca ekstrim, di mana peristiwa El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di atas rata-rata normal suhu permukaan laut. Sedangkan peristiwa La Nina merupakan peristiwa menurunkan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan laut. Nah, itu adalah perbedaan antara peristiwa El Nino dengan peristiwa La Nina. Nah, ini adalah kondisi skematis ya antara La Nina dan El Nino.
Ya, kita berada di sini di Indonesia dan ini ada Australia. Ya, kondisinya kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih hatur nuhun paparan pembelajaran untuk kita kali ini gitu ya. Tetap kita harus bersuara aktif, memberikan kontribusi, aktif berbagi dan jangan lupa terbiasa menerima pendapat orang lain. Mohon maaf atas kekurangannya. Semangat untuk SMA Negeri 1 Parakan Salak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.